Selamat pagi Sobat STTI. Kita bersyukur pagi ini bisa memulai hari dengan sejenak untuk merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya diingatkan oleh satu temuan dari penelitian misiolog yang melakukan penelitian kenapa komunitas pengikut Yesus itu mengalami pertumbuhan yang pesat, yang cepat imannya, dan juga dari sudut jumlah orang percayanya. Dan salah satu prinsip yang ditemukan di dalam komunitas tersebut adalah ternyata ketaatan lebih penting daripada pengetahuan. Ketaatan lebih penting daripada pengetahuan. Nah, barangkali ini ada sisi benarnya. Kita sering mendengar komentar tentang hebatnya hadirat Tuhan di satu ibadah. Kita pernah mendengar kata-kata seseorang, bagaimana pujian, nyanyian sepertinya bisa menarik hadirat Tuhan itu. Ya, barangkali tidak salah saudara-saudara jika kita merasakan bahwa dengan pujian, dengan nyanyian itu sepertinya kita merasakan hadirat Tuhan. Namun di sisi lain, saya pikir kita perlu merenungkan juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga mengatakan bahwa ketaatan kita itulah sesungguhnya yang mengundang hadirat Tuhan. Ketaatan kita itulah sesungguhnya yang menarik hadirat Sang Anak, Sang Bapa ke dalam hidup kita, ke dalam komunitas kita. Jadi bila ada di antara kita atau komunitas orang percaya sekecil apapun, 2-3 orang berkumpul di situ yang penuh gairah, penuh semangat untuk mentaati Yesus, untuk melakukan firman Tuhan, maka di situ ada kuasa mujizat, maka di situ ada hadirat Tuhan. Walaupun tanpa gemerlapan lampu, walaupun tanpa meriahnya lagu-lagu band dengan iringan musik yang lengkap, sesungguhnya mereka yang berkumpul oleh karena mencintai firman dan mau melakukan firman, di situ Tuhan berkarya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus demikian dalam Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan diam dan hadir. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Akan melakukan firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan bagi pengkhotbah, tantangan bagi pengajar, tantangan bagi orang yang belajar firman adalah sesungguhnya bagaimana agar kita dapat naik ke tingkat menjadi pelaku firman. Bukan sekedar pelajar, pengkhotbah, pengajar, tetapi melakukan firman Tuhan itu. Dan dengan demikian kita juga bisa menjadi penggerak dan memimpin orang lain untuk dapat melakukan firman itu. Karena di situ ada hadirat Tuhan, ada karya Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber penggerak. Nah, dalam amanat agung Yesus Kristus, Tuhan kita juga menegaskan, ajarlah mereka mentaati atau melakukan semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka
bukan untuk mengerti, bukan untuk paham, bukan untuk hafal nats. Matius 28 ayat 20 mengatakan, ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Melakukan. Jadi saya merasa ada benarnya fakta hasil penelitian tersebut, bahwa ketaatan lebih penting daripada pengetahuan. Saudara, dalam zaman yang serba online ini, kita tidak lagi kekurangan bahan untuk mendengar tentang firman Tuhan. Barangkali yang masih kurang atau yang masih perlu kita tingkatkan ialah aksi kita, langkah konkret kita untuk melakukan, untuk mengerjakan apa yang Yesus perintahkan. Yesus mengajar bahwa mendengar dan melakukan firman selalu dalam satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara, bagaimana keadaan kita pada pagi hari ini, pada hari ini, pada akhir-akhir ini? Ya, mungkin kita sudah datang ibadah, kita sudah nyanyi, kita sudah baca firman, kita sudah dengar khotbah, kita sudah dengar pengajaran. Namun, coba apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 26? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketaatan lebih penting daripada pengetahuan. Ada sisi benarnya itu. Saudara, mari kita melakukan firman Tuhan secara konkret pada hari ini. Mungkin ada orang yang butuh sembako yang perlu saudara beri, lakukanlah itu. Mungkin ada orang yang butuh doa saudara, lakukanlah itu, doakan. Mungkin ada orang yang perlu sebungkus nasi bungkus, belilah itu dan berilah kepadanya. Mungkin ada orang yang perlu perhatian, sekedar saudara telepon dan menanyakan sesuatu, lakukan itu. Mungkin ada orang yang kepadanya saudara perlu melepaskan pengampunan, lepaskanlah pengampunan itu, lakukanlah itu secara konkret. Yesus mengatakan, apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Kapan Tuhan aku melakukan untuk engkau? Yesus menegaskan, pada waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Pada waktu aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Pada waktu aku kelaparan, kamu tidak memberi aku makanan. Pada waktu aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Kapan aku memberi itu, Tuhan? Apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, sesungguhnya itu kamu lakukan untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita melakukan sesuatu yang konkret. Betapapun kecilnya, ada aksi, ada tindakan. Ketaatan lebih penting daripada pengetahuan. Lakukanlah sesuatu. Kerjakanlah sesuatu. Berbuatlah amal pada hari ini. Berbuatlah baik pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, tolonglah hari ini Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang Kau mau kami melakukannya. Dan kalau kami masih bingung, berilah kami hikmat. Berilah kami penerangan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Kepada seseorang, kepada keluarga, kepada teman, kepada siapa saja. Tolong kami Tuhan untuk melakukan sesuatu yang konkret, yang real pada hari ini. Tuhan, pimpinlah kami, tuntunlah kami untuk berbuat sesuatu, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi yang lain, menjadi penghiburan bagi yang lain. Kami mau melakukan sesuatu yang Kuperintahkan yang dapat kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mau melakukan perintah-Mu. Amin. Salam 111. Selamat berkarya, selamat melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.